Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya itu Ayuwono. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait tugas 3 praktikum untuk basis data ya teman-teman. Untuk tugas 3 sendiri di sini ada dua ya teman-teman. Yang pertama itu melakukan praktikum transaksi dan yang kedua itu melakukan praktikum basis data distribusi. Saya nanti akan menjelaskan satu persatu ya teman-teman, dimulai dari praktikum transaksi. Nah, ini. Nah, di sini saya juga sudah berikan urutannya, ya, teman-teman. Sudah bikin juga SQL-nya. Lalu ada urutannya juga. Kita mulai dari commit ya teman-teman. Nah, mari kita mulai. Pertama-tama, eh, jangan lupa untuk kita jalankan sangnya dulu ya teman-teman. Di sini saya juga sudah menjalankannya. Nah, ini kita ada terbuka. Lalu di sini ada tabel rumah sakit ya teman-teman. Nah, untuk kali ini kita akan mencoba untuk melakukan yaitu transaksi commit ini ya teman-teman. Commit itu sendiri adalah perintah untuk menyimpan data permanen, teman-teman. Jadi misalkan di sini contohnya ada ya teman-teman. Jadi membuat prosedur namanya transaksi ini. Kita mulai transaksinya. Nah, di sini ada comment commit. Commit ini digunakan untuk seperti setelah melakukan insert ini, maka dia commit dan data ini yang diinput maka akan disimpan ke dalam database. Gitu, teman-teman. Jika tidak ada, maka data ini nggak akan disimpan. Nah, kita langsung contohkan aja ya, teman-teman. Di sini udah ada contohnya. Kita masukkan di sini aja, teman-teman. SQL aja, teman-teman. Nah, di sini sudah saya bikin juga ya untuk SQL-nya. Ini kita saya contoh untuk tidak dengan memakai commit, teman-teman. Di sini jelaskan create prosedur dengan nama transaksi. Kita mulai start transaksi insert into pasien dengan ID sekian sekian sekian. Nah, setelah itu ketika sudah berhasil insert, maka dia akan menampilkan katanya per pasien gitu seperti teman-teman. Nah, kita coba untuk mengenakannya teman-teman. Kita go. Nah, ini sudah berhasil kita bikin prosedurnya teman-teman. Nah, kalau kita lihat di eh, sini ya teman-teman, di bagian rutin ini, di sini ada namanya transaksi satu dipanggil di prosedur. Nah, untuk isinya sama yang seperti kita tadi isi teman-teman di sini. Nah, ini kita tadi udah bikin. Lalu kita coba panggil. Kita panggil kita menggunakan recall, call, terus eh, nama transaksinya, nah, transaksi satu. Nah, kita jalankan dengan. Nah, di sini kita udah berhasil ya melakukan insert dengan nama 6 ini ID6 itu jangan pas di nomor satu. Namun kita coba cek tuh. Kita coba cek di pasien. Nah, di sini masih ringan teman-teman, berbeda dengan yang di sini. Di sini kenapa bisa terjadi? Karena tadi kita apanya itu komitnya itu tidak dijalankan teman-teman. Jadinya ketika dia insert ke dalam tabel telah berhasil, maka dia akan menampilkan di sini teman-teman. Tapi karena kita tidak melakukan komit tadi, maka dia nggak akan masuk ke dalam database. Seperti itu teman-teman. Jadinya di sini ada nih. Oke, lalu kita akan coba untuk menambahkan perintah komit. Ini kita tinggal paste aja. Kita udah namakan transaksi dua. Di sini kita kan tadi ini udah dihapus ya sama saya. Terus habis ini kita coba tambahkan komit ini. Nah, udah berhasil. Jika kita lihat di sini juga udah ada transaksi dua namanya. Nah, perbedaan di transaksi satu dan dua di sini cuma berbeda di bagian sini teman. Setelah select from pasien ini, di sini nggak ada kata commit. Nah, sedangkan setelah di transaksi kedua dia ada kata commit. Kita ada perbedaannya sama-sama teman-teman. Kita coba aja call transaksi dua. Menurut tanda waktu koma, oke, kita lanjutkan. Nah, sama ya teman-teman seperti tadi yang transaksi pertama. Ini berhasil dan di sini juga ada 6, udah ada beberapa ID 6 dengan nama Tito. Sekian-sekian. Kita coba lihat strukturnya. Ini kan masih 5 ya teman-teman. Kita coba lihat. Nah, di sini sudah berhasil teman-teman. Berarti perintah commit itu telah berhasil dijalankan. Makanya dia ada menampilkan data seperti ini. Ada tambahan ID 6 itu Tito. Seperti itu teman-teman untuk perintah commit. Jadi perintah commit itu kita ambil kesimpulan bahwa dia itu menyimpan eh, transaksi yang kita lakukan. Contoh dari tadi kita menambahkan pasien dengan ID 6, namanya Tito, jalan pakai sini dan ID kelamin 1. Jika tidak ada perintah commit, maka dia tetap melaksanakan insert dan menampilkan datanya seperti di sini. Namun, dia nggak menyimpan ke dalam database, gitu, teman-teman. Nah, jika tadi kita menambahkan commit, maka sama seperti transaksi pertama, cuma dia disimpan untuk ke dalam database-nya. teman-teman. Baik.
Selanjutnya kita ke tradisi yang kedua ini, yaitu rollback. Rollback itu adalah perintah untuk mengandalkan sebuah perintah commit ya, teman-teman. Contoh misalkan, jadi rollback adalah perintah untuk membatalkan sebuah perintah commit, teman-teman. Jadi contoh di sini, misalkan ya, ada perintah update di sini, update pasien dengan nama pasien. Misalkan sebelumnya itu yoga diganti menjadi nama Dana dengan ID pasien 3. Nah, rollback ini ketika dipanggil, walaupun di sini ada commit, maka dia nggak akan tersimpan ke dalam database, teman-teman. Jadi guys, berarti kayak kita mau mengupdate data, namun ketika udah mau mengupdate, nggak jadi, nggak jadilah, kita rollback aja, kita kembalikan aja, walaupun itu sudah di commit, teman-teman. Oke, kita coba langsung ke database-nya, teman. Kita coba eh, ini, teman-teman. Nah, kita coba dulu untuk kita eh, tidak menambahkan rollback ya, teman-teman. Di sini kita coba untuk menambahkan rollback seperti ini ya, teman-teman. Kita coba tambahkan dulu prosedurnya. Nah, ini di sini sudah berhasil transaksi ketiga ya. Di sini juga udah ada transaksi ketiga. Nah, kita coba panggil transaksi tiga. Oke, kita lakukan. Nah, di sini teman-teman, kita lihat pasien ID3 ini, OP. Di sini juga masih tetap OP, teman-teman. Kenapa? Tadi, contoh ini ya, di sini dia adalah mengupdate pasien danar dengan ID pasien 3. Lalu kita rollback, jadinya nggak jadi. Berarti saya mau update, namun itu nggak jadi lah, nggak jadi update, teman-teman gitu. Nah, di sini kita kan OP nih. Di sini kita call aja lagi, kita akan call transaksi 3. Oke, kita go. Di sini kita copy, teman-teman. Karena itu ada perintah rollback. Selanjutnya saya kasih contoh, misalkan tidak ada perintah rollback ya, teman-teman. Kita tambah juga. Nah, di sini saya kasih info. Rollbacknya kita sama-sama hapus. Nah, kita go, kita bikin prosedurnya dulu ya, teman-teman. Oke, kita panggil call transaksi 4. Nah, perhatikan ya, teman-teman. Di sini masih ID dengan 3. Ini masih oke ya. Coba kita lakukan transaksi 4. Nah, transaksi 4 ini udah berhasil, teman. Di sini juga udah berubah menjadi danar ya. Karena tadi itu kita ubah menjadi danar, lalu kita coba di sini. Nah, di sini juga udah berhasil menjadi danar, teman-teman. Jadi, seperti itu untuk perintah rollback, teman-teman. Jadi, dia rollback itu ibarat seperti saya mau update data saya dong. Nama saya juga jadi ganti menjadi Wahyu gitu. Nah, karena ada perintah rollback, banyak ganti Mas untuk perintah namanya juga dengan Wahyu. Namun di tengah jalan pas nggak jadi Mas, saya ganti tetap sama dengan juga aja ya. Gitu. Nah, rollback itu adalah mengembalikan ataupun tidak menyimpan perintah commit gitu. Selanjutnya adalah checkpoint ya, teman-teman. Nah, fungsi checkpoint adalah mengembalikan transaksi kecil tertentu. Misalkan saya menambahkan data A, lalu saya save checkpoint, create checkpoint di situ, misalkan checkpoint 1, lalu saya menambahkan data B, lalu saya tambah A di situ, di data B saya mau kembali ke checkpoint pertama karena di insert yang keduanya ada kegagalan. Lah, gunanya checkpoint seperti itu, teman-teman. Jadi ketika ada kegagalan, saya nggak mau lah ini misalnya mempengaruhi database, maka ada di situ ada checkpoint, teman-teman. Oke, kita langsung contohkan aja, teman. Di sini saya udah bikin ya SQL-nya. Um, ini kita bikin prosedurnya, teman-teman. Nah, sebagai ini, teman-teman, bikin prosedur, buat prosedur dengan narasi ini. Nah, ini adalah insert yang pertama. Kita akan menambahkan data Hanif dalam pasien, teman. Lalu kita bikin create checkpoint dulu ya, checkpoint yang pertama dengan nama poin 1. Lalu yang kedua kita menambahkan data kedua nih. Namun di sini kita data Tina ini akan dibatalkan ya, teman-teman. Jadi insert dengan nama pasien ini Tina dengan data sekian-sekian. Nah, di sini misalkan saya pengen data ke balik ke save point pertama, lah di sini kita tinggal kita tambahkan rollback to save point pertama. Maka perintah ini nggak akan dijalankan, teman-teman. Insert ini nggak akan dijalankan karena dia akan rollback ke save point pertama, teman-teman. Jadi sebelum Tina ditambahkan, dia akan kembali ke situ. Lalu yang ketiga adalah insert loop ini ya, teman-teman. Di sini setelah ini dilakukan, maka dia akan melakukan insert ini. Nah, untuk penambahan data Hanif dan Lutfi itu akan masuk ke dalam database, teman-teman. Lah yang Tina ini dia tidak akan masuk database karena dia di rollback ke
save point yang pertama. Jadi kita coba tambahkan dulu. Nah, kita sudah membuat prosedur namanya transaksi 5. Nah, kita coba ke ASEAN ya. Di sini masih ada ID 6, ID 6 namanya Tito. Nah, di sini kita menambahkan Hanif ini. Hanif itu 7 ID-nya, Tina itu 8, dan juga si Lutfi ini 9. Teman. Nah, kita panggil transaksi 5. Oke. Nah, transaksinya berhasil dijalankan ya teman-teman. Nah, kita lihat di sini. Ini ID pasien yang tadi. Yang terakhir itu 6 Tito ya teman-teman. Di sini langsung 6, 7 namanya Hanif, dan si Tina itu nggak kesimpan kan terus karena kita rollback ke save point yang pertama. Nah, itu save point itu digunakan jika misalkan kayak tadi teman-teman Hanif udah berhasil diinput. Lalu di case yang Tina ini, dia misalkan ada error teman-teman. Misalkan nama pasien harusnya string, dia diisi integer gitu teman. Wah, ini nggak bisa diterima, akhirnya error. Nah, makanya dia rollback ke save point yang pertama. Lalu dia melanjutkan lagi untuk menambahkan data Lutfi. Data Lutfi ini alhamdulillah berhasil ke input, maka dia berhasil ke dalam database. Seperti itu teman-teman untuk perintah point ya teman-teman. Selanjutnya trigger ya teman-teman. Trigger ini adalah suatu perintah yang dijalankan ketika ada suatu kondisi terpenuhi ya teman-teman. Contoh, contoh misalkan eh, di sini kasusnya adalah misalkan kita mau input transaksi obat teman-teman. Misalkan saya membeli obat eh, amoxicillin gitu teman-teman. Jadi ketika ID pasien satu misalkan nama Yoga membeli amoxicillin, maka dia akan men-trigger obat misalkan Yoga membeli amoxicillin sebanyak 5 buah teman-teman. Maka di tabel obat, maka dia harus mengurangi stoknya. Nah, trigger trigger di sini untuk berguna untuk melakukan update tanpa harus memerintahkan SQL sendiri. Contoh misalkan saya mau membeli obat, berarti kan insert into tab transaksi obat dengan ID pasien sekian dan nama obat sekian, stok misalkan 5, maka dia harus mengupdate juga di tabel obat. Lah, itu akan menyebabkan ada dua insert dalam waktu yang bersama. Lah, trigger di sini adalah berguna untuk tidak melakukan kesalahan yang itu ya, teman. Jadi kita udah ada case-nya di situ untuk ataupun kondisi di situ untuk men-trigger update ataupun insert di dalam tabel obat. Nah, kita langsung ya teman-teman. Kita contohkan di sini saya masih belum ada tabel obat, jadi kita tambahkan dulu. Ini saya juga udah bikin. Oh, kita coba tambah tabel obat. Hasil selanjutnya transaksi obat untuk menyimpan transaksi obatnya. Jangan lupa teman-teman di transaksi obat kita set dulu orange key-nya ya. Sini orange key sini transaksi. Nah, jangan lupa ya teman-teman kita hubungkan juga relasinya di sini. Transaksi obat, ini ada obat. Nah, kita lihat relasi dulu pasien. Jadi pasien ke sini orange key. Escape. Oke, selanjutnya pasien. Kita bikin relasi dulu untuk iklan di sini. Nah, kita ya teman-teman, kita sudah menghubungkan relasinya teman-teman. Ini sudah terhubung ya teman-teman untuk relasi-relasinya. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan dulu di obat. Ini saya juga udah bikin SQL-nya biar lebih cepat. Kita tambahkan dulu di obat. Nah, kita udah berhasil menambahkan data-data obat di sini teman-teman untuk sebagai contoh. Selanjutnya kita coba bikin prosedurnya teman-teman. Nah, bikin ini ya. Ah, nah, sini teman-teman. Oke. Nah, di sini kita berhasil bikin namanya trigger tanggal jual. Nah, trigger sendiri itu bukan nggak ada di sini teman-teman. Di sini nggak akan ada teman-teman. Nah, di sini ada teman-teman. Di sini di trigger ini maka akan muncul tanggal jual transaksi obat. Lihat di tabel transaksi obat teman-teman. Nah, selanjutnya kita contoh misalnya teman. Di sini kita coba lihat ya. Kita coba lihat untuk
obat ini stoknya ada nih. Stoknya 10 untuk amikacin dan amoxicillin 20. Kita di sini 5 ya teman-teman. Nah, kita mau men-trigger, misalkan saya membeli obat amoxicillin ini sebanyak 5, tapi kita mau membeli amoxicillin ini sebanyak 5 stok dengan cara insert dulu ya. Kita menginsert di sini di transaksi obat. Ini masih kosong ya teman-teman, di transaksi obat untuk men-trigger update update di tabel obat. Kita contohkan teman-teman. Misalkan saya di sini tidak ada istilahnya teman-teman. Nah, di sini saya mau menambahkan ke dalam transaksi obat, saya mau beli nih eh, obat dengan ID transaksinya nanti auto generate, terus ID pasiennya ini satu, dan ID obat ini dua ya. Sebentar, ID obat ini dua, yaitu amoxicillin. Lalu jumlah obat ini stoknya teman-teman 5. Di sini harganya saya kasih 0 dulu. Maka nanti di sini akan mengupdate teman-teman. Oke, kita lakukan aja ya teman-teman. Nah, itu udah berhasil ya teman-teman di sini. Menambahkan di sini ya. Hasil transaksi obat dengan ID pasien ini, ID pasien 1, ID obat 2, jumlah obat 5, harganya 0. Nah, di sini kan masih 20 teman-teman. Karena kita sudah menambahkan trigger tadi. Kita coba refresh. Nah, di sini udah berhasil ke update teman-teman 15. Nah, seperti itu teman-teman untuk trigger ini ya. Jadi dia melaksanakan suatu kondisi. Jadi dia melaksanakan kondisi sesuai yang telah diatur teman-teman. Jadi seperti itu untuk trigger. Baik, selanjutnya kita akan melakukan metode yang kedua ya teman-teman, yaitu basis data terdistribusi ya. Di sini saya udah bikin step by step-nya. Yang pertama kita pilih basis data yang verifikasi ya teman-teman. Di sini kita masuk di sini application. Nah, pilih yang primary configuration, pilih modenya ini ignore all database kecuali rumah sakit ya. Nah, ini copy paste aja teman-teman. Ini yang ini copy paste, kita simpan dulu di sini ya, biar lebih aman. Selanjutnya kita ke SAM ya teman-teman. Di sini kita config my emailnya. Nah ini teman-teman, di sini ada file my email. Kita config di pastekan yang tadi di bawah banyak. Nah di sini teman-teman, kita pastekan di sini saja. Jangan lupa di save. Selanjutnya kita restart SAM-nya ya teman-teman. Kita restart SAM-nya dulu. Nah, oke, ini kita udah nyala. Selanjutnya kita ke langkah selanjutnya ya. Langkah selanjutnya yaitu dari kita membuat account ya. Membuat account untuk digunakan pada komputer. Sebelum itu kita go dulu ya teman-teman. Kita simpan dulu ini. Itu aja. Nah, jika muncul seperti ini, maka dia udah berhasil ya teman-teman. Udah berhasil untuk settingnya tadi. Sudah kita setting untuk user account ya. Create user account. Nah, di sini ya teman-teman. Kita setting di sini. Kita add user account di sini. Nah, kita kasih nama misalkan username. Untuk hostnya, nah untuk hostnya di sini kita isi IP address untuk yang di komputer slide ya teman-teman. Contoh komputer Ubuntu-nya, kita cek dulu di Ubuntu-nya. Nah, ini untuk komputer Ubuntu-nya itu 119.1.1 ya. Untuk 01 kita cek dan untuk 55.101 kita isi passwordnya, kita pilih yang adminnya ini di application panel dan application self ya. Ya sudah, itu aja. Ya, kita udah berhasil bikin user account-nya untuk digunakan pada komputer Slack. Nah, langkah selanjutnya, kita akan ekspor database rumah sakit ini teman-teman. Nah, ini klik database-nya, lalu klik ekspor. Nah, ini langsung aja ekspor database ini. Nah, ini sudah ke download ya teman-teman. Selanjutnya, kita akan beralih ke komputer Slack ya, ini di Ubuntu. Kita akan membuka atau menjalankan SAM di Ubuntu ya. Itu, itu, kita dulu. Nah, di sini kita akan menjalankan situ manager Linux X64 RAM. Masukkan passwordnya.
Nah, kita sudah menyiapkan netizennya. Jangan lupa untuk jalankan. Nah, sambil menunggu kita copykan dulu ya teman-teman. Uh, Database yang kita ekspor tadi, di sini saya nggak memakai playlist, saya pakai ini aja, tetap saya nggak mengikuti teman-teman. Jadi kita langsung aja. Bakal saya bahas. Kita punya satu. Oke, udah terpilih ya teman-teman. Jadi lihat di folder download, ini sudah ada ya teman-teman. Filenya. Selanjutnya kita import ya. Import database tadi. Ini kita bikin dulu database ini banyak satu. Hanya lalu kita import, kita langsung import saja ya. Ini sudah berhasil importnya ya teman-teman. Udah ada nama-nama tagihannya. Nah, selanjutnya kita akan men-setting replicate di komputer Slack atau tentunya ya. Di sini kita klik aja di sini, lalu application. Nah, di sini application-nya configure, jangan lupa untuk ini teman-teman. Jangan lupa nih, simpan server ID-nya. Kita ketik dulu untuk server ID. Kita isikan di sini teman-teman sesuai dengan yang tadi kita bikin di komputer master, yaitu saya lupa username ya, kita kasih nama username, password, hostnya, itu 6801 maaf 56 ya sini. Rutinnya ya teman-teman. Selanjutnya kita coba setting untuk my config-nya ya. Ini kan saya nggak ada game-nya, kita langsung ke foldernya saja. Untuk itu opt lang tadi etc. Nah, my config-nya kita yang akan edit. Kita akan edit di bagian kita akan edit di sini kasih dua. Setelah itu kita ketikkan lagi server lagi sama dengan 172 176 108 08 4203, lalu kita setting replicate replicate to dp 6 Roma, jangan lupa save. Setelah itu kita mengubah hak aksesnya dulu ya teman-teman. Kita ubah hak aksesnya untuk my config ini untuk banyak ini 44 IPv dan atau ini. Nah, kita sudah ubah untuk hak aksesnya. Lalu kita coba restart samnya ya. Restart begini. Untuk samnya itu app run dalam restart. Nah, kita sudah berhasil merestartnya ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita coba di sini klik go ya. Pakai versi. Di sini masih ada error ya teman-teman. Jika ada error seperti ini, maka kita ubah dulu hak aksesnya sesuai dengan apa yang di sini teman-teman. Misalnya kita bikin di sini kita coba cek. Nah, di sini ada konflik default dan PHP, kita ubah dulu. Nah, di sini juga kita ubah aksesnya. Nah, kita langsung aja ya. Di sini coba kita konflik langsung, kita cari. Nah, di sini ini kita ubah dari false menjadi true. Habis itu kita cek. Selanjutnya kita akan restart lagi untuk salnya. Kita akan ngecek status aplikasinya ini di komputer master apakah masih jalan. Ini masih jalan ya teman-teman. Selanjutnya eh, kita akan ke komputer select lagi untuk melakukan verifikasi teman-teman. Nah, dan kali ini kita bikin untuk settingan di Ubuntu-nya. Kita masuk ke folder ini dulu. Oke. Langsung ada itu MySQL. But it's
Ini kita cek dulu ya, apakah ada masalah, apakah ada slide yang berjalan dengan cara solve status. Ya. Nah, jika seperti ini, tidak ada slide yang sedang jalan ya. Tidak ada slide yang sedang jalan. Nah, selanjutnya kita akan config slide-nya ya. Ini kita klik config master tuh, sesuai ini kan, sesuai ini. Oke, ini kita set master. Nah, master host kita setting ke gateway-nya ya, gateway-nya yang kita tadi kan. Tapi saya custom melakukan dengan satu sama master user kita set tadi namanya misalnya cek sini master password-nya ya, sudah kita aman. Lalu master log file. Nah, di sini kita lihat master log file-nya MySQL bin, MySQL bin, mau 5 kali, coba kita buat terus kita set ke master log post posisinya di 324. Nah, kalau seperti ini ya teman-teman, seperti ini di command. Oh, ada kesalahan teman-teman. Harusnya bukan config master tapi change master itu ya. Ada kesalahan penulisan change. Kita coba jalankan. Start dan cek ya. Ini start. Kita cek dulu di sini masih penuh ya. Kita cek dulu kenapa. Ini verifika record. Cek ini berjalan teman-teman. Kita cek di sini statusnya yaitu ada kesalahan code vokal generating data 1419 file. Nah, ini biasanya karena di sini udah berubah ya nama filenya. Kita lakukan namanya plus itu plus logs ini teman. Sini. Nah, di sini plus logs ini dong ya. Kita cek lagi di bagian notification. Nah, di sini udah berubah dia. Kita setting lagi untuk eh, masternya ya. Di sini kita lihat di menjadi 004 dan portnya 371 ke itu yang menjadi 004 ke subscribe dulu. Jadi kita setting di 371 004. Oke, kita jalankan lagi. Cek apakah sudah berjalan. Nah, di sini udah yes semua ya. Nah, di sini udah yes semua ya, teman-teman. Berarti kita udah jalan. Kita coba akan menambahkan data obat ya. Di sini di komputer slide masih 4. Di sini juga kita lihat masih 4. Coba kita tambahkan data lagi ya. 005 nama obatnya misalkan hmm, paracetamol. Ya, paracetamol dengan harga 16.000. Potong kita setting seperti itu. Oke, aku coba lihat browse-nya. Nah, di sini udah ketambah 5 ya teman-teman. Nanti kita berhasil nambahkan lagi paracetamol. Setelah kita bertambah di sini, kita coba lihat. Di sini udah bisa bertambah ya teman-teman. Jadi begitu caranya untuk kita replikasi database A ke database B, teman-teman. Di sini sudah berhasil. Begitulah step-step caranya dalam melakukan replikasinya. Jadi saya sekian teman-teman. Ya, ada salah, mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi.